rekan-rekan semua. Jadi saya di sini ingin wawancara dengan Ibu Nanda. Ya, dia selaku petugas di PT Mitra Lab sebagai uji lingkungan untuk kegiatan proposal saya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Nanda. Mengapa uji lingkungan itu penting untuk dilakukan sebelum suatu kegiatan pembangunan dilaksanakan di wilayah masyarakat? Oke, jadi semua perusahaan atau badan usaha itu wajib membuat dokumen yang namanya AMDAL. AMDAL itu apa? Itu dokumen rona awal suatu perusahaan di mana kita bisa tahu ini untuk udaranya, untuk emisinya itu seperti apa sebelum bangunan itu ada. Seperti itu sih. Jadi itu nanti akan dipantau dan dibuat dokumennya dan dipantau secara berkala. Terus kenapa kok dampak yang bisa terjadi jika uji lingkungan tidak dilakukan? Oke, ini Mas, seperti yang dilihat ada kendaraan yang lewat seperti itu. Itu kan sekarang kan pemerintah gencar-gencarnya untuk adanya peraturan bebas emisi untuk kendaraan. Nah itu kenapa? Karena emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan yang berbahan bakar solar, bensin, itu ada parameter NO2, SO2, itu pastinya bisa menyebabkan dampak ke lingkungan yang sangat luar biasa. Contohnya apa? Itu seperti mempercepat global warming, seperti itu. Terus ada hujan asam. Nah dampaknya itu seperti itu. Makanya kita sebagai masyarakat harus sadar akan itu, harus sadar akan kewajiban kita untuk memenuhi peraturan-peraturan tersebut. Terus bagaimana jika uji lingkungan itu dapat membantu mencegah permasalahan udara dan air dan tanah itu bagaimana? Kalau dari kami adalah jasa untuk laboratoriumnya, uji laboratoriumnya. Untuk pemantauannya tetap itu kita serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemantauan dan pengawasan. Nah, mereka pun nanti yang akan berkewajiban untuk apakah perusahaan ini mempunyai dampak yang besar kepada lingkungan atau tidak, seperti itu. Kegiatan yang kemarin yang saya lakukan itu termasuk kegiatan apa ya? Yang saya terjun ke lapangan itu. Ya, itu kegiatannya. Maksudnya kok panas-panas seperti itu? Oh iya. Nah, itu ada uji emisi cerobong di perusahaan. Itu kan ada produksi di sana. Pastinya kan ada pemanasan dan pembakaran. Nah, itu juga menghasilkan emisi seperti kendaraan juga tadi. Terus kemarin ada uji air limbah. Nah, uji air limbah ini sifatnya sangat krusial sekali. Kenapa? Karena di perusahaan pun yang tidak berproduksi itu kan pasti ada manpowernya kita sebagai manusia. Nah, manusia itu kan mengeluarkan limbah domestik, hasil dari kegiatan rumah tangga, terus hasil dari kamar mandi. Itu yang dimaksud limbah domestik. Ujinya itu wajib 1 bulan sekali untuk pemantauannya. Belum lagi yang perusahaan yang produksi pupuk, produksi sandal, itu pasti ada parameter-parameter tertentu yang harus dipenuhi dari mereka. Itu ya. Jadi bagaimana ya kita bisa meningkatkan ya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan agar supaya lingkungan kita itu terjaga dan tidak tercemar seperti itu. Apa yang mesti kita lakukan untuk bagaimana masyarakat itu sadar? Kalau dari kami selaku jasa laboratorium, kami sudah melakukan segala bentuk cara Mas, termasuk sosialisasi kepada pemprakarsa ini. Sosialisasinya melalui kegiatan dari lingkungan hidup, terus kita visit langsung ke mereka seperti itu. Mungkin kalau dari Mas sebagai mahasiswa itu dibantu saja untuk kegiatannya sehari-hari, misal membuang sampah pada tempatnya, terus tidak membuang limbah sembarangan. Limbahnya ya termasuk pipis sembarangan seperti itu. Itu juga termasuk limbah ini? Iya kan mencemari lingkungan Mas, itu ada amoniaknya itu. Seperti itu sih. Amoniak namanya? Iya itu ada. Misalnya teman-teman mahasiswa itu kencing bareng. Kan bau ya Mas, nah itu amoniak yang dihasilkan dari tubuh kita. Ya mungkin nanti saya akan memberikan wejangan lah kepada teman-teman supaya tetap menjaga bagaimana lingkungan kita itu bisa terjaga. Iya. Baik, begitu saja Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Semoga Ibu sehat selalu. Sama-sama, terima kasih kembali.